semuanya, perkenalkan nama aku Nikoma Iraimi Radiani. Saya mahasiswa dari program studi Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai digital ethic. Jadi untuk teman-teman simak videonya ya. Digital ethic adalah cara kita bertanggung jawab saat memakai teknologi. Karena sekarang hampir semua hal itu dilakukan secara online, mulai dari ngobrol, belanja, belajar, sampai bekerja. Jadi kita perlu sadar bahwa setiap tindakan kita di dunia digital itu tetap mempunyai dampak. Intinya, etika digital itu tetap mengajarkan kita untuk menghormati sama pengguna, menjaga informasi pribadi, dan tidak melakukan sesuatu yang bisa merugikan orang lain, meskipun itu dilakukan lewat layar. Contoh paling dekat ada pada kebiasaan sederhana saat memakai media sosial. Misalnya, ketika kita melihat sebuah video viral lalu ikut memegang ulang tanpa mengecek konteksnya, di mana banyak kasus ini tuh terjadi di Indonesia, di mana seseorang itu direkam saat sedang marah atau melakukan sesuatu yang dianggap aneh. Lalu videonya menyebar begitu cepat. Padahal setelah dicek, banyak dari video tersebut itu sebenarnya dipotong, keluar dari konteks, atau bahkan bukan kesalahan orang tersebut. Dampaknya, orang yang terekam bisa mengalami tekanan mental, pekerjaannya terganggu, bahkan keluarganya pun ikut terkena imbas. Jadi, hal-hal seperti itu menunjukkan bahwa tindakan sekecil share ataupun repost bisa membuat hidup seseorang itu berubah menjadi drastis. Jadi, etika digital itu mengingatkan kita untuk berpikir sebelum bertindak. Apakah konten ini benar? Apakah ini bisa merugikan orang lain? Dan apakah saya ingin diperlakukan seperti itu jika saya berada di posisi yang sama? Nah, etika digital mengingatkan kita untuk menjaga privasi. Tidak semua hal boleh dibagikan, terutama jika ada orang lain di dalamnya. Misalnya, saat kita memposting foto di keramaian, tapi wajah orang asing terlihat jelas tanpa izin mereka. Nah, kita itu juga perlu paham bagaimana platform memakai data pribadi kita. Contohnya, aplikasi gratis yang tiba-tiba menampilkan iklan sesuai aktivitas kita karena datanya itu digunakan untuk targeting. Nah, di dunia digital itu juga ada aturan hukum. Komentar kasar atau tuduhan tanpa bukti itu bisa berujung masalah, seperti kasus orang yang dilaporkan karena menghina seseorang di kolom komentar. Terakhir, kita itu juga harus menghargai hak cipta. Misalnya mengambil gambar dari Google lalu mengunggahnya ulang tanpa mencantumkan pemiliknya. Itu juga termasuk pelanggaran. Jadi kesimpulannya, etika digital itu mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati dan bertanggung jawab saat beraktivitas online supaya ruang digital itu tetap aman dan nyaman untuk semua. Baik, mungkin sekian pemaparan materi mengenai digital etik dari saya. Terima kasih.